Selamat pagi Sobat ICC, bagaimana kabar saudara? Saya yakin saudara di keadaan yang sangat baik dan luar biasa. Dengan saya Hendru pada pagi hari ini, devotion yang saya akan bawakan dengan topik pasangan hidup atau life partner. Sebelum kita mulai, saya mau bertanya sama saudara. Apakah saudara sudah mencoba satu permainan olahraga yang lagi hype banget? Saudara bisa tebak? Betul, padel. Apakah saudara pernah mencoba? Di dalam padel itu kalau bermain itu harus berempat. Jadi 2 lawan 2. Jadi dalam bermain padel kita harus memiliki partner. Dan misalnya si A dan si B memiliki skill padel yang lebih tinggi daripada si C dan si D. Tetapi si A dan si B nggak pernah main bareng. Tapi si C dan si D, mereka itu sudah bermain bersama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika mereka bertemu dan mereka bermain, si A dan si B akan mengalami kesulitan untuk melawan si C dan si D. Walaupun di atas kertas, skill mereka itu jauh di atas. Tetapi dalam padel, partnership, komunikasi itu sangat penting. Oleh karena itu, pagi hari ini saya juga ingin membahas tentang pasangan hidup atau life partner. Di sini bukan hanya untuk para single yang sedang ingin mencari pasangan hidup, tetapi juga yang sudah menikah. Ada beberapa tips untuk memilih pasangan hidup untuk yang masih single, dan juga tips untuk yang para udah menikah untuk memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan pasangan hidup yang sudah mereka miliki. Ada beberapa tips. Tips yang pertama, pastikan bahwa pasangan hidupmu itu memiliki visi, misi yang sama. Dan yang pastinya, untuk para single itu harus mencari pasangan yang seiman. Sesuai di 2 Korintus 6 ayat 14-15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya? Terkadang tuh walaupun sudah seiman, akan banyak perbedaan. Dari ras, dari suku, dari upbringing, bagaimana keluarga kita dulunya membesarkan kita, itu sangat banyak perbedaan. Untuk yang seiman pun sangat sulit untuk awalnya. Seperti saya dengan Nancy, untuk awalnya kami cukup sulit karena saya dibesarkan dari keluarga yang cukup totok dan keluarga Buddhis. Dan dari Nancy itu keluarga yang lebih mungkin supel, lebih easy going, dan dia itu Kristen dari lahir. Jadi untuk menyelaraskan butuh waktu, butuh effort yang lebih. Dan pada saat itu kami sudah seiman. Kebayang kalau pasangan kita itu tidak seiman, bakal lebih sulit lagi untuk menyelaraskan visi misi bagaimana kita membesarkan anak. Oleh karena itu, untuk pasangan hidup lebih baik kita cari yang seiman. Dan kita juga harus menyelaraskan visi dan misi. Kemana kita mau membesarkan anak, kemana kita mau membawa hidup kita. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam memiliki pasangan hidup. Dan yang kedua, mengenal lebih dalam pasangan hidup sebelum memutuskan untuk menikah bagi yang single. Dan untuk yang sudah menikah, kita pun harus lebih mengenal lebih dalam pasangan kita. Apakah kelemahan dari pasangan kita? Apakah kekuatan dari pasangan kita? Karena
setelah kita menikah, kita harus bisa mengcover kelemahan pasangan kita dengan kekuatan kita. Maka sama seperti di permainan padel, ketika kita memiliki partner, kita harus tahu partner kita itu lebih kuatnya forehand atau backhand. Kita lebih kuatnya forehand atau backhand. Ketika kita lebih kuat di forehand, partner kita lebih kuat di backhand, maka kita harus menempatkan posisi kita, dan kita pun harus mengcover ketika memang mungkin pasangan kita memiliki kelemahan di backhand. Jadi demikian juga halnya dengan pasangan hidup. Kita harus mengenal pasangan kita dari sisi kelemahan dan tidak untuk memojokkan. Kita harus membuat kelemahan itu dan kita harus mengcover, bukan untuk menyalahkan dan memojokkan. Saya pernah mendengar satu analogi ketika kita memiliki mobil sport, misalnya mobil Ferrari. Itu mobil yang sangat mewah, mobil yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Coba saudara bayangkan ketika mobil itu kita masukkan 10 orang ke dalamnya. Walaupun mungkin secara ideal hanya mungkin 4-5 orang. Tetapi kita paksa, kita masukkan 10 orang. Bisa Anda bayangkan bagaimana tidak nyamannya orang yang di dalam, dan mobil itu pun tidak bisa berfungsi secara sempurna. Tetapi sebaliknya, mobil H1 yang memang bisa memuat orang banyak, kita buat mobil tersebut untuk balapan, untuk kebut-kebutan, untuk ngedrift, untuk belok secara mendadak. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin mobil H1 itu akan terguling karena kita tidak menggunakan mobil tersebut sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Demikian juga dengan pasangan. Kita harus betul-betul mengenal pasangan kita, dan kita juga harus mendorong pasangan kita untuk lebih maju lagi di daerah memang itu menjadi kekuatannya dia, dan mengcover di daerah yang memang menjadi kelemahannya dia. Oleh karena itu, masuk ke bagian yang ketiga, dibutuhkan komunikasi yang solid untuk build trust. Seperti balik lagi di main padel, harus ada komunikasi dalam bermain. Siapa yang akan bertahan, siapa yang akan menyerang, siapa yang akan maju, siapa yang akan mundur. Dan kalau dua-duanya itu berusaha mengambil bola secara bersamaan, bisa kebayang, maka raket akan beradu dan mungkin bolanya tidak akan bisa ditepak. Demikian juga di dalam pasangan hidup. Untuk yang masih single, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan pasangan yang mungkin saudara akan memilih. Untuk yang sudah menikah, kita juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang membuat kita bete, kita harus bisa mengkomunikasikan kepada pasangan kita. Sehingga jembatan komunikasi akan terbina dengan baik. Dan setelah jembatan komunikasi itu terbina dengan baik, maka sedikit demi sedikit akan terbangun yang namanya trust, kepercayaan. Sama seperti di padel, kita harus percaya bahwa partner kita itu mampu untuk mengambil bola dengan baik. Kebayang kalau kita punya trust issue ketika main padel, akhirnya kita bakal main sendirian. Semua bola kita ambil, bola ke kiri kita yang ambil, bola ke kanan kita yang ambil. Akhirnya partner kita cuma duduk dan mungkin akhirnya dia bete. Tetapi kita sendiri akan kecapean karena kita repot ke kiri dan ke kanan berusaha mengambil bola karena kita tidak percaya kepada partner kita untuk bisa mengembalikan bola dengan baik. Demikian juga dengan pasangan hidup. Kalau kita memiliki trust issue, kita sendiri akan capai sendiri. Kita akan lelah, kita akan drain karena kita tidak bisa percaya dengan pasangan kita. Dan ada pepatah, trust
must be earned. Kepercayaan itu harus didapatkan dan diusahakan. Seperti di Amsal 31 ayat 10 dan 11. Ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Underline percaya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Makanya oleh karena itu, ketika komunikasi terjalin, maka trust atau kepercayaan pun perlahan pasti akan terbangun. Dan itulah kesimpulan untuk tips mencari partner atau pasangan hidup. Atau juga untuk yang sudah menikah, tips-tips ini bisa digunakan untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Yang satu, carilah pasangan hidup yang memiliki visi, misi yang sejalan untuk yang single. Untuk yang sudah menikah, selaraskanlah visi dan misi dengan pasangan hidup. Yang kedua, mengenal pasangan hidup lebih dalam lagi. Mengenal kelemahan, kekuatan, apa yang memang bisa diimprove dari kelemahannya, dan didorong untuk bisa lebih maju lagi di daerah kekuatannya. Dan yang ketiga, komunikasi dan building trust. Maka kalau mungkin ada sobat ICC yang sedang mencari partner, life partner, pasangan hidup, percayalah bahwa Tuhan telah mempersiapkan pasangan yang ideal buat engkau. Sesuai dengan waktunya Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Percayalah pada proses, pada waktunya Tuhan. Pada saatnya, pada waktunya Tuhan, maka engkau akan menemukan pasangan hidupmu. Demikian devotion pada pagi hari ini. Izinkan saya mendoakan sobat ICC yang sedang mencari pasangan hidup, dan juga sobat ICC yang sudah menikah, sehingga saudara bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba ingin berdoa untuk para sobat ICC yang sedang mencari pasangan hidup atau life partner. Hamba percaya Engkau akan memberikan pasangan hidup yang tepat di waktu yang tepat. Sesuai dengan waktumu, sesuai dengan firman-Mu, Engkau akan memberikan orang yang tepat, indah pada waktunya. Jangankan orang yang tepat, Engkau akan membuat segala sesuatunya sempurna. Jangan biarkan mungkin keinginan sesaat itu membuat keputusan yang terburu-buru. Tetapi hamba percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada sobat ICC, sehingga mereka pun bisa memilih dengan hati yang tenang, dengan hikmat, sehingga mereka pun bisa memilih pasangan hidup yang tepat. Hamba juga ingin berdoa untuk sobat ICC yang sudah menikah. Hamba percaya bahwa Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa menyelaraskan visi dan misi. Mereka juga bisa mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lain, sehingga komunikasi bisa terus terjalin dan kepercayaan pun bisa dibangun, sehingga hubungan mereka pun bisa jauh lebih baik dari hari ke hari ya Bapa. Sehingga mereka pun bisa menjadi berkat dan bisa menjadi panutan untuk orang-orang di luar sana ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami panjatkan hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah devotion pada pagi hari ini. Sampai ketemu di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.